Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Bayu dipun paringi kesempatan. Nggih, Bapak. Niki kula Sarwa Edi saking Ponorogo. Jadi matur untuk langkah kami ke depan itu dari pulang nanti rencana saya itu mengaplikasikan tentang ikan yang jelas itu. Terus yang kemarin pada waktu ada di YouTube-nya Pak Bayu itu ada itu dalam satu kolam itu ada yang ada ikan itu ikan, ada dua jenis ikan itu apa itu gurame dan itu ikan lele itu. Bagaimana cara mengaplikasikan, karena ikan lele itu kanibal gitu. Terus yang kedua untuk pakan ikan yang terutama itu ikan nila, ikan gurame itu dengan plankton itu yang jelas itu masih bingung saya itu. Iya, itu aja, terima kasih. Baik. Begini, Bapak, kalau saya Bapak Ibu menjelaskan kenapa saya jarang sekali bahas ikan lele. Kalau untuk kesehatan, ikan yang bersisik jauh lebih sehat daripada yang tidak bersisik. Itu hukum. Karena ikan yang tidak bersisik itu rata-rata adalah decomposer. Tugasnya dia itu adalah mengurai limbah terakhir. Tetapi biasanya semua ikan-ikan decomposer termasuk udang itu sebenarnya decomposer. Pasti rasanya gurih dan enak. Nah ini kendala sebenarnya bagi saya. Jadi belut enak, lele gurih dibanding yang lain, udang lebih gurih. Tetapi kita harus menyadari satu, kalau pakan kita pakan bagus oke. Tetapi kalau pakan kita sudah mengandung limbah, ini pusatnya limbah itu di sini. Semua terurai di situ, sehingga itu yang membahayakan. Karena itu saya jarang membahas ikan lele. Kecuali Bapak Ibu gunakan lele, jadi lele yang bisa diproduksi dengan pakan yang baik. Nah, kemudian yang kedua, Pak tolong, gurami sama lele tidak boleh dicampur. Seandainya Bapak kepengen nyampur, setelah gurami umur 6 bulan, baru boleh dicampur lele. Lele kecil. Ini tugasnya, banyak orang kan ini. Gurami campur lele. Apa gunanya lele kira-kira kalau gurami sudah 6 bulan dimasuki lele? Bersihkan decomposer tadi. Ini alasannya supaya lelenya gratis makannya. Dari ngurai limbah gurami yang ada. Itu alasan yang utama. Orang-orang yang punya gurami setelah 6 bulan dimasuki, ya tidak terlalu banyak, 1 meter diisi 10 sampai 20 ekor ikan lele. Tujuannya untuk decomposer. Nah, tetapi kalau Bapak mau khusus ya lebih baik tunggu lele sendiri, gurami sendiri agak besar baru boleh dicampur. Nah, pakan sekarang. Kalau gurami Bapak Ibu seandainya mau campur itu terbagus dengan ikan mas sebenarnya. Gurame itu ikan cepat atau ikan lambat? Naiknya kan naik turun gini kan. Tetapi kalau ikan mas itu dia juga hampir decomposer tapi bukan decomposer.
Kalau ikan mas itu di bawah kolam, dia kan cuma dicabik begini supaya keluar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di kolam, jenis-jenis ikan mas, dia akan membuat tahu-tahu sampah keluar dari bawah. Dul itu ikan olahnya ikan mas itu. Yang lain-lain tidak. Kalau ikan nila, ikan gurami itu enggak, dia tidak akan ganggu bawah. Kalau ikan nila jadikan bawah sebagai sarang, sebagai tempat nyimpen makanan. Kalau ikan mas dia merusak itu. Nah, tapi kalau kita sudah kreatif, 3 ikan ini bisa dicampur jadi satu. Gurami, nila, dan ikan mas. Sehingga proses pengadukan itu berjalan dengan baik. Terus yang kedua, pakan. Kalau Bapak Ibu kepengen cepat, semua pakannya ikan itu sebenarnya tertingginya bukan protein. Kalau ikan gurami dan ikan nila. Tetapi yang dibutuhkan itu adalah karbohidrat. Protein tetap butuh, tapi tidak terlalu yang utama. Apa buktinya Bapak Ibu kalau ikan ini butuh karbohidrat tinggi? Semakin ikan ini makan karbohidrat tinggi, dia pasti gemuk. Terus yang kedua, kalau dari atas ya, penambang atas, ininya gemuk di sini, kulitnya daging ini gemuk di sini. Nah, ini kalau karbohidrat tinggi. Karena itu, ikan makannya protein butuh. Tetapi terbagus adalah protein alami. Karena itu resep saya untuk pakan ikan itu karbohidrat ditambah azola atau lemna. Kenapa sih saya pilih lemna? Walaupun lebih kecil dan lebih lambat sedikit dibanding azola. Karena lemna ini sangat mudah tercerna oleh ikan. Dimakan ikan kecil pun bisa. Ini ikan ini baru umur 1 bulan belum ya, 2 minggu lebih ya. Dan ketika kita masukkan itu Bapak Ibu dari kuku ya, dari ukuran kuku terkecil itu benihnya. Kuku kurang kecil sedikit, kuku ini kurang kecil sedikit. Ini 1 bulan sudah segini, ya anggap aja 1 jari sudah betul. Makanannya cuma lemna. Lumut tidak tumbuh karena kurang panas masih ini. Nah, karena itu kita sediakan ini, karbohidrat dan azola atau lemna Pak. Dan ini terbagus. Karbohidratnya terbagus dari apa? Kalau jenis ikan Bapak Ibu sebenarnya terbagus itu adalah talas. Talas atau apa? Bapak tahu talas ya? Bode bukan bode. Gempul atau bentul. Nah itu. Talas. Tapi kalau boleh supaya dia lengkap Bapak Ibu. Begini loh. Bapak Ibu kalau makan talas, proteinnya itu sebenarnya di daunnya. Jadi seluruh tanaman-tanaman umbi, protein tertinggi itu ada di daun. Kalaupun seandainya pas saya tidak punya azola, saya cuma talas sama singkong, gunakan daun plus umbi. Ini digabung jadi satu sudah cukup. Tapi tolong dimasak Bapak Ibu. Tolong dimasak. Seandainya Bapak Ibu cuma buat singkong saja, singkong sama daunnya, talas dengan daunnya, itu sudah cukup untuk nutrisinya ikan. Sebenarnya. Saya senang ikan nila dan gurami itu begini loh Bapak Ibu. Saya dulu ketika zaman susah, tahun 98-an lah ya. Ketika saya masih tinggal di Jember waktu itu. Saya punya teman tukang becak Bapak Ibu. Teman tukang becak itu dia becak, belum tentu dapat uang tiap hari. Tetapi setiap hari dia pulang dari pasar itu bawa limbah pasar. 1 karung dia buang ke kolam. Setiap hari 1 karung dia buang ke kolam. Kenapa saya sangat terinspirasi dengan 2 ikan ini. Dia punya kolam tidak terlalu luas lah, kurang lebih sekitar 400 atau 500 meter. Kalau hitung Bapak Ibu ya, 500 meter berarti ketemu berapa ikannya? Ini gurami ya. Dan dia orang yang open sekali. 1 tahun Bapak Ibu. Guraminya ini 1 kilo lebih beratnya. Keluar 5 ton. Berarti kematiannya sedikit sekali. Keluar 5 ton zaman itu gurami itu termasuk mahal. Harganya sekitar 10.000.
Dia dapat uang berapa Bapak Ibu? 50 juta. Zaman itu 50 juta bangun rumah sudah cukup besar Bapak Ibu. Dari sana itu saya mikir, coba bayangkan ini tukang becak loh ya. Bekerja tiap hari belum tentu dapat uang. Tapi setiap pulang dari becak dia selalu bawa sampah ke rumahnya. Cuma dikasihkan ke ikan gurami. Cuma dibuang gitu aja sudah. Setiap sore. Saya temannya Bapak Ibu. Jadi saya tahu betul. Begitu dia panen dia sendiri kaget. Makanya mulai sampai hari itu sampai hari ini saya kenal dia jadi pengusaha ikan yang luar biasa. Saya dengar-dengar sekarang tanahnya sudah 5 hektar lebih. Dan semua isinya gurami. Sekarang sekali panen Bapak Ibu 3M. Saya minta maaf ini sederhana atau tidak? Kenapa sih saya nyebutnya gurami itu sapi dalam air? Gara-gara dia sebenarnya. Coba bayangkan, dia tidak bisa beli pakan, cuman ngasih sampah terus. Sampah pasar itu loh Bapak Ibu. Sampah pasar itu banyak atau sedikit. Sayur-sayur kubis macam-macam itu sudah. Ideal minimal air 1 meter, terbagus 2 meter Pak. Nah, kelebihan gurami dibanding ikan lain apa Bapak Ibu? Yang pertama, nila untuk mencapai berat 1 ekor 1 kilo tidak mungkin. Betul atau tidak? Paling berat 1 ekor isi 2. Kalau gurami bisa sampai 5 kilo. Gurami kalau dikasih makan bagus 2 tahun, 3 tahun sudah 5 kilo Bapak Ibu. Terus yang kedua, ikan yang semakin besar semakin mahal. Salah satunya gurami dan mas. Nah, kalau gurami dipanen 1 kilo isi 2, harganya murah. Tapi kalau 1 kilo isi 1 ke atas, harganya medium. Nah, kemudian yang paling penting lagi satu, tidak kanibal. Karena gurami itu saya sebutnya sapi dalam air. Saya hitungkan ya. Kalau beli 5.000 bibit, seandainya harga sekarang lah 1.000 rupiah. Betul ya? Berarti modalnya berapa? 5 juta. Kalau harga sekarang bisa keluar 5 ton sungguhan, ketemu harga 30.000 sampai 35.000, ketemu berapa Bapak Ibu uangnya? 5.000 kali 30.000 ketemu berapa? 150 juta. Sekarang pertanyaan saya satu. Sapi berapa 150 juta itu? Anggaplah sapi 7, oke? Sekarang pertanyaannya, beli pedat paling murah berapa sekarang? Paling murah 10 juta. Betul tidak? Nah, pedat 10 juta. Sekarang bisa benda pedat 10 juta ini jadi 150 juta. Sangat berat. Sama-sama ngarit. Saya ulangi ya. Sama-sama ngarit enggak ini? Sama-sama cari pakan limbah kan? Sama-sama rumput bisa, daun bisa kan? Sapi dalam air jauh lebih untung. Karena itu saya selalu punya prinsip. Apa yang ada dan jangan mengada-ada. Satu meter 10. Betul. 1 meter 10 ekor. Minimal air 1,5 meter kalau boleh ya. 1 meter sampai 1,5 meter ya. Air loh Bapak Ibu, bukan kolam loh ya. Ukurannya bukan kolamnya, ukurannya adalah airnya. Gurami semakin dalam semakin bahagia. Jadi saya minta tolong ini. Jadi kalau saya nyebut sapi dalam air itu alasannya ini Bapak Ibu. Saya pernah punya pengalaman ini. Di Jember itu ada satu kecamatan ya. Itu satu kecamatan isinya ikan gurami semua. Di daerah Jember itu. Jadi kalau begini Bapak Ibu bahagialah. Oh iya Bapak, untuk yang rumput tadi tolong pelihara kerbau aja Pak. Yang Bapak yang sawit. Iya.
Jangan pelihara sapi, Pak. Iya. Langsung boleh, Pak. Iya, langsung. Lempar aja. Gini. Kalau Bapak Ibu ikan, talas umbinya wajib dimasak. Kenapa wajib dimasak? Giginya gurami tidak kuat makan talas mentah. Tapi daunnya boleh segar. Tapi kalau boleh beginilah. Ini saya tunjukkan ya. Besok harusnya ini pengalaman Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu kasih daun talas utuh, Bapak Ibu, mana yang tidak dimakan? Ini tidak dimakan, tulang-tulang ini utuh, betul tidak? Nah, supaya semua dimakan, berarti harus diapakan? Dirajang halus. Supaya sekali makan, sekali gigit. Jadi kalau kasih sayur, lebih baik dirajang, supaya sekali makan. Tapi kalau dimasak, jauh lebih bagus. $12, Pak. 12 ton keluar 1 ton daging. 12 kilo keluar 1 kilo FCR-nya. Kayak bebek, Pak. Karena apa? Karena dia basah. Kalau dengan asola, dengan singkong itu aja ketemu 10 masih. 10 kilo keluar 1 kilo. Bapak bisa dimengerti? Ayo Pak, nanti Ponorogo nanti gabung di grup Ponorogo ya Pak. Nanti dukungan Pak Bupati kuat, kita sedang membangun di tiap desa 1.005 di tiap desa Bapak Ibu. 298 desa. Nah, saya buat pilot project untuk nasional. Bapak Ibu tolong di daerah ngomong dengan Pak Bupatinya masing-masing buat programnya masing-masing. Jadi saya buatkan contohnya, Bapak Ibu bergerak juga di bawah. Insya Allah kalau semua bergerak seperti ini akan jauh lebih cepat. Oke, baik Bapak.